Halo semua, apa kabar? Semoga selalu sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar mengenai program linear di kelas 11. Sebelum kita memulai belajar, ada baiknya kalian untuk menyiapkan diri dan bersungguh-sungguh untuk belajar agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kita. Baik, sebelum kita memulai belajar apa itu program linear, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa itu program linear. Program linear diartikan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah atau penyelesaian optimum dengan menggunakan metode matematika yang dirumuskan dalam suatu sistem persamaan atau pertidaksamaan. Nah, program linear ini banyak ditemukan dalam berbagai bidang, seperti matematika, ekonomi, dan juga salah satu teknik optimasi produksi dalam suatu pabrik atau perusahaan. Kemudian, ada pun prasyarat materi yang sudah harus kalian pelajari sebelum kita mempelajari program linear. Yang pertama, kalian harus sudah belajar mengenai persamaan linear dua variabel. Begitu juga dengan sistemnya, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian, yang kedua persyaratnya adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Begitu juga dengan pertidaksamaan linear dua variabel. Serta yang terakhir, kalian juga harus bisa menggambar sebuah grafik fungsi. Baik, bagian yang pertama, kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian. Langsung ke contohnya ya. Diketahui, SPT-LDV adalah sebagai berikut. 2Y dikurang X kurang dari sama dengan 2, 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 12, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Gambarkan daerah himpunan penyelesaian dari SPT-LDV tersebut. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya ini terdiri dari beberapa pertidaksamaan. Jadi kita bisa tuliskan bahwa yang ini merupakan pertidaksamaan yang pertama, ini merupakan pertidaksamaan kedua, kemudian X lebih dari sama dengan 0 kita buat jadi yang ketiga, dan Y lebih dari sama dengan 0 yang keempat. Pertama, kita akan menentukan titik potong pada masing-masing pertidaksamaan di sumbu X dan sumbu Y. Untuk pertidaksamaan yang pertama, itu ada 2Y dikurang X kurang dari sama dengan 2. 2Y dikurang X kurang dari sama dengan masih berbentuk pertidaksamaan, sehingga kita harus mengubahnya ke dalam bentuk persamaan untuk memudahkan kita dalam menentukan titik-titik potong di sumbu X dan sumbu Y. Kalau kita ubah jadi persamaan menjadi 2Y min X sama dengan 2. Kemudian, untuk mempermudah kita menentukan titik potongnya, kita akan menggunakan bantuan tabel. Seperti ini, di sini X, di sini Y. Substitusikan ketika X sama dengan 0, nilai Y sama dengan 1. Kemudian, ketika Y ya 0, bernilai 0, maka nilai X adalah negatif 2. Sehingga titik koordinat yang diperoleh adalah 0,1 dan negatif 2,0. Ini untuk persamaan yang pertama atau pertidaksamaan yang pertama. Kemudian untuk persamaan yang kedua,
yaitu 4x ditambah 3y kurang dari sama dengan 12. Sama seperti dengan yang sebelumnya, kita ubah ke dalam bentuk persamaan untuk memudahkan kita dalam menentukan titik koordinat, yaitu 4x ditambah 3y sama dengan 12. Kita buat tabel lagi. Sini x, di sini y. Ketika x sama dengan 0, maka 4 kali 0, sisanya adalah 3y sama dengan 12, sehingga y bernilai 4. Kemudian, untuk y-nya sama dengan 0, maka 3 dikalikan 0, sehingga tersisa 4x sama dengan 12, sehingga nilai x-nya adalah 3. Jadi, diperoleh titik koordinatnya adalah 0,4 dan 3,0. Lalu bagaimana untuk yang x sama dengan 0 dan y sama dengan 0? Untuk x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0, apabila ini kita diubah ke bentuk persamaan menjadi x sama dengan 0 dan y sama dengan 0, maka yang terbentuk adalah garis yang terbentuk akan berhimpit dengan sumbu y, dan yang y sama dengan 0 akan membentuk garis yang berhimpit dengan sumbu x. Seperti itu. Selanjutnya kita akan menggambarkan dari masing-masing pertidaksamaan tersebut ke dalam bentuk grafik fungsi, karena kita sudah menemukan titik-titik koordinat dari masing-masing persamaan. Oke, di sini saya sudah menyiapkan sebuah bidang kartesius, ya, di mana ini merupakan sumbu y dan ini adalah sumbu x, ya. Kemudian kita tadi juga sudah menemukan titik koordinat dari masing-masing pertidaksamaan. Pada persamaan yang pertama itu koordinatnya 0,1 dan negatif 2,0. Pertidaksamaan yang kedua 0,4 dan 3,0. Dan pertidaksamaan yang keempat x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Untuk pertidaksamaan yang pertama, kita dapat membuat titik-titik pada masing-masing koordinat, ya. Berarti itu berapa? 0,1. Berarti ada di sini. Kemudian negatif 2,0. Nah, dari dua titik ini kita dapat menggambarkan sebuah garis, ya. Baik, kita tarik garis dari titik ini dan titik ini, didapat sebuah garis dari persamaan 2y min x sama dengan 2. Begitu juga dengan pertidaksamaan yang kedua, yaitu 0,4 di sini dengan 3,0 di sini, ya. 3,0. Kita tarik garis. Oke, diperoleh sinar garis untuk persamaan 4x ditambah 3y sama dengan 12.
gitu ya. Lalu bagaimana dengan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0? Garis yang terbentuk untuk X sama dengan 0 itu akan berimpit dengan sumbu Y. Ya. Kemudian untuk Y sama dengan 0, itu garis yang terbentuk adalah berimpit dengan sumbu X. Sehingga tidak perlu digambarkan lagi, gitu. Lalu bagaimana dengan tanda lebih dari kurang darinya? Untuk tanda lebih dari dan kurang dari, kita akan mensubstitusikan titik O atau 0 di titik 0,0 ini untuk mengidentifikasi daerah mana yang harus diarsir. Untuk persamaan yang pertama, itu bernilai 2Y min X kurang dari 2. Kita substitusikan 0,0. Jadinya, 2 dikalikan 0 dikurangi 0 sama dengan 2. Hasilnya adalah 0 lebih dari 2. Kita lihat, 0 sama dengan 2. Nilainya lebih kecil atau lebih besar antara 0 dengan 2? Ya, 0 itu nilainya lebih kecil dari 2, sehingga persamaannya benar ya. Kita lihat dari nilainya ini. Jadi, untuk bagian 2, bagian dari garis 2Y kurang X sama dengan 2, daerah yang diarsir adalah yang sebelah sini. Sebelah sini. Selanjutnya, untuk yang pertidaksamaan yang kedua, sama caranya dengan mensubstitusikan titik 0,0 untuk mempermudah kita menentukan daerah arsiran. Kita substitusikan menjadi 4 kali 0 ditambah 3 dikalikan 0. Hasilnya adalah 12. Ini nilainya berapa? 0. 0 ditambah 0 sama dengan 12. 0 sama dengan 12. Nilai 0 akan lebih kecil dari 12. Benar? Benar. Sehingga pertidaksamaan ini benar. Lalu daerah mana yang akan diarsir? Daerah yang akan diarsir adalah yang sebelah sini. Kemudian, bagaimana dengan X lebih dari 0 dan Y sama dengan 0? Ketika X lebih dari 0, kita dapat mengarsirnya daerah yang sebelah kanan. Begitu juga dengan Y. Y sama dengan 0 atau Y lebih dari sama dengan 0, maka daerah yang menjadi daerah arsirannya adalah yang bernilai positif, jadi ke atas semua ya. Seperti itu. Lalu, yang menjadi daerah penyelesaian yang mana? Daerah penyelesaian yaitu semua dari persamaan ini, daerah arsiran ini, yang memiliki daerah arsiran dari semuanya ini, itulah daerah hasil penyelesaiannya. Maka daerah arsirannya adalah yang ini. Ini adalah DHP. Kita warnai merah ya. Nah, daerah ini disebut daerah DHP.
Oke, itu tadi cara mencari daerah himpunan penyelesaian dari sebuah sistem ketidaksamaan linier. Dan sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan sistem ketidaksamaan linier dari sebuah grafik daerah himpunan penyelesaian yang sudah diketahui. Langsung ke contohnya. Diketahui gambarnya seperti ini. Oke. Tentukan SPT-LDV dari grafik gambar di HP di atas. Oke, kita bisa lihat bahwa daerah himpunan penyelesaian itu berada di atas sumbu X dan di kanan sumbu Y. Oke, sehingga kita dapat mengidentifikasi bahwa pertidaksamaan yang pertama itu diperoleh dari karena dia di atas sumbu X dan di samping kanan sumbu Y, maka pertidaksamaan yang pertama diperoleh itu X lebih besar sama dengan 0 karena di sebelah kanan ya, karena nilainya nggak mungkin negatif, dan Y lebih besar sama dengan 0. Ini untuk persamaan yang pertama. Oh maaf, pertidaksamaan yang pertama. Pertama dan kedua ya. Kemudian untuk garis L, ya yang ini. Jika kita lihat garis L ini melalui dua titik, yaitu titiknya 4,0 dan 0,6, betul? Ya. Sehingga bagaimana cara kita menentukan sebuah sistem, bukan sistem ya, tapi bentuk pertidaksamaan dari kedua titik ini? Caranya adalah dengan mengingat kembali, kita menentukan sebuah pertidaksamaan apabila diketahui dua titik. Kita bisa menggunakan Y dikurangin Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Gitu ya. Oke. Kita gunakan rumus ini, tinggal kita substitusikan. Ini sebagai X1, yang ini Y1, yang ini X2, yang ini Y2. Maka yang kita peroleh adalah Y sama dengan Y1-nya adalah Y1 adalah 0 per Y2-nya berapa? 6. 6 dikurangi Y1, Y1-nya 0. Sama dengan X dikurangi X1-nya bernilai 4 dan X2-nya adalah 0 dikurangi X1-nya 4. Diperoleh lagi, jadi tinggal Y per 6, X min 4 per negatif 4. Kita kali silang ya. Menjadi berapa ini? Min 4Y sama dengan 6 dikali X dikurangi 4. Hasilnya negatif 4Y sama dengan 6X dikurangi 24. Cara kita pindah ruas ya. Jadinya kedua ruas ditambahkan dengan negatif 4Y sehingga ini menjadi 0 sama dengan 6X kurang 24 ditambah 4Y, maka
2 ruas kita tambahkan negatif 24 menjadi 24 sama dengan 6x ditambah 4y. Atau bisa kita ubah juga dengan 6x ditambah 4y sama dengan 24. Bentuk persamanya adalah itu. Kemudian bagaimana dengan garis K? Garis K sama ya, karena dia melalui 2 titik, yaitu 8,0 dan 0,4. Kita bisa sama juga menggunakan rumus ini, atau kita bisa dengan cara mudah apabila garisnya melalui A,0 dan 0,b ya, apabila garis itu melalui titik suatu bilangan A,0 dan 0,b, kita dapat menggunakan rumus bx ditambah ay sama dengan a dikalikan dengan b. Ini hanya untuk mempermudah ya. Untuk mempermudah apabila melalui titik A,0 dan 0,b. Apabila tidak melalui titik ini, maka tidak bisa digunakan ya. Jadi tinggal kita substitusikan saja titik ini, nilai A yang ini, nilai B yang ini tentunya ya. Jadi B-nya adalah 4x ya, ditambah dengan A-nya 8, berarti 8y sama dengan A kali B, 8 kali 4. 4x ditambah 8y sama dengan 32. Begitu. Ini untuk cara lebih cepat agar kalian bisa menemukan bentuk dari persamaannya. Karena kita baru menemukan persamaannya, kita belum menemukan pertidaksamannya ya, sehingga kita harus melihat, mengambil suatu titik tertentu untuk menentukan daerah arsiran. Oke, lebih mudahnya kita akan mengambil titik 0 sini ya. Untuk garis L, itu kita substitusi titik O 0,0 ya ke dalam persamaan ini. Lalu nanti kita akan bandingkan dengan daerah arsiran yang terjadi di sini ya. Kita substitusikan dulu, berarti 6 dikalikan dengan 0 ditambah dengan 4 dikalikan dengan 0 sama dengan 24. Hasilnya adalah 0, benar ya? 6 kali 0, 0 ditambah 4 kali 0, 0 sama dengan 24. 0 dengan 24 nilainya lebih kecil, 0 lebih kecil dari 24. Seperti itu ya. Dan ini sama, daerah arsiran ini dengan daerah arsiran yang terdapat di gambar. Jadi sesuai ya, benar. Oke, sehingga pertidaksamaan yang diperoleh adalah 6x ditambah 4y kurang dari sama dengan 24. Begitu. Kemudian, apabila kita mengambil titik semisal 0,5 untuk kita menguji, berarti kalau 0,5 berarti berapa? Oh sorry, bukan 0,5 tapi 5,0 ya. Tapi terserah kalian mau ngambil nilainya sebelah mana.
Tapi nanti kalian kembalikan lagi hasil dari penilaian kalian uji titiknya itu dengan daerah yang diketahui ini. Kalau tadi 5,0 jadinya 5 ditambah dengan 4, 0 dengan 24, maka 30 dengan 24. Nah, nilai 30 dengan 24 itu nilainya lebih besar dari 24. Ya, benar? Benar. Kita bandingkan ini dengan daerah arsiran yang diketahui di sini. Kalau kita melihat 30 lebih dari 24, maka harusnya daerah arsiran adalah di sebelah sini, itu sebelah kanannya ya. Tetapi kita lihat lagi di gambar yang diketahui ini daerah arsirannya sebelah kiri. Maka yang benar adalah yang ini. Oke. Begitu juga dengan yang garis K, kita substitusikan titik O atau 0,0. Ya, jadinya 4 dikalikan dengan 0 ditambah 8 dikalikan dengan 0 sama dengan 32. 0 dengan 32. Hasilnya lebih kecil ya. Berarti daerah arsirannya yang sebelah kiri bawah juga. Berarti benar ya? Benar. Sehingga bentuk persamaannya adalah 4x ditambah 8y kurang dari 32. Ini yang benar. Bentuk pertidaksamaannya yang benar ya. Jadi SPT-LDV dari grafik gambar DHP di atas itu adalah 6x ditambah 4y kurang dari sama dengan 24 dan 4x ditambah 8y kurang dari 32, x lebih dari 0, y lebih dari 0, di mana x dan y merupakan bilangan real. Gitu. Kalau kita tuliskan seperti ini.